Nanti di sini akan tampil ini gratis ongkir ekstra, ini berarti sudah aktif ya. Dicek di sininya ya. Karena saat ini sedang promo gratis ongkir kalau belinya melalui video Shopee dan live ya. Nah, makanya ketika membuat video itu penting ya, memberi nama, jangan pakai fitur balasan otomatis ya. Orang itu tidak suka ketika ada pesan masuk ya, langsung saja diproses dan langsung request pick up ya. Kenapa itu penting? Ini untuk meminimalisir pembatalan. Kalau belum di request pick up, seperti ini aja, cacat ganti baru tanpa ribetnya. Biar konsumen itu yakin bahwa jika ulasan dan setting ketujuan tadi sudah cukup dan tuntas, saatnya perang ya. Kita bisa mulai pasang iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cara berjualan di Shopee. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang persiapan toko sebelum iklan agar tidak boncos. Ya, intinya kita akan membuat produk kita meyakinkan di mata konsumen. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai konsumen pada waktu mau membeli produk di Shopee. Rata-rata calon konsumen di Shopee sebelum membeli produk di Shopee akan memperhatikan ketujuh hal ini, yaitu saya akan membeli di toko yang sudah banyak terjual, ulasannya banyak, bintang 5 semua, di toko yang murah tapi bagus, fotonya jelas, gratis ongkir, kalau dicat balasnya cepat, kemudian pengirimannya cepat, dan kalau ada komplain cepat. Nah, kemarin kita sudah selesai membahas 3 poin ini ya, yaitu bagaimana kita membuat ulasan baik dengan cara natural maupun cara yang instan. Silahkan buat kawan-kawan yang belum melihat, silahkan cek di video ini ya. Kemudian kita juga sudah selesai membahas bagaimana mencari produk murah untuk dijual di Shopee. Silahkan yang belum melihat, cek di video ini. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana tips membuat foto yang bagus, baik untuk kategori fashion, kategori elektronik, maupun kategori untuk produk solusi. Yang belum lihat silahkan cek di video ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan hal yang harus kita perhatikan sebelum beriklan di 4 poin ini ya, yaitu tips mengenai gratis ongkir, chat yang responsif, pengiriman cepat, dan layanan purna jual atau kalau ada komplain ya. Oke, kita langsung bahas saja yang poin keempat, yaitu tentang tips gratis ongkir ya. Rata-rata calon pembeli di Shopee itu pasti akan mencari toko yang gratis ongkir ya. Kenapa Shopee ramai ya? Karena jargonnya adalah gratis ongkir. Maka gratis ongkir ini adalah suatu hal yang wajib ya. Dan selain gratis ongkir tentunya bisa COD ya. Nah, untuk itu kawan-kawan silahkan cek kembali di tokonya apakah sudah mengaktifkan gratis ongkir maupun gratis ongkir ekstra ya. Silahkan dicek kembali. Biasanya kalau gratis ongkir ini sudah otomatis aktif ya pada saat daftar. Biasanya setelah ngisi alamat akan muncul pilihan untuk mengaktifkan gratis ongkir. Nah, kalau gratis ongkir ekstra ini harus daftar belakangan ya. Apa bedanya gratis ongkir dan gratis ongkir ekstra? Ini bedanya di minimal pembelian konsumen agar bisa mendapatkan gratis ongkir. Kalau gratis ongkir ini sekarang itu beda-beda tiap toko, antara 100 sampai 120 belanja baru bisa dapat gratis ongkir. Kalau gratis ongkir ekstra juga beda-beda, bisa dari 0, 30.000, 40.000 tergantung tokonya ya. Silakan cek kembali apakah toko kawan-kawan sudah mengaktifkan gratis ongkir dan gratis ongkir ekstra ya. Kadang kita sudah aktifkan tapi lambang gratis ongkirnya nggak muncul juga ya. Ini cara mengeceknya, silakan teman-teman masuk ke Shopee, kemudian cari produk kawan-kawan ya. Teman-teman ngetik sesuai, ini misalnya salah satu judul produk kawan-kawan ya. Nih, nah misalnya ini produk kawan-kawan. Nah, nanti di sini akan tampil ini ya. Di sini gratis ongkir dan gratis ongkir instan ya. Gratis ongkir ekstra ini berarti sudah aktif ya. Dicek di sininya ya. Gitu. Ya, biasanya kalau gratis ongkir ekstra sudah aktif, gratis ongkir biasanya juga sudah aktif gitu. Nah, kalau yang belum daftar, belum aktif, silahkan daftar dulu ya. Daftar caranya teman-teman silahkan masuk ke Shopee, kemudian masuk ke toko saya ya, masuknya ke toko saya,
Kemudian di ini program penjual, terus di nomor ini 1, 2, 3, 4, 5 ada gratis ongkir. Nah, ini silahkan klik daftar dan ikuti tahap langkah-langkahnya ya, seperti itu. Nah, kalau yang sudah daftar tapi belum tampil emblem ini gratis ongkirnya, bisa chat Shopee-nya ya, apa belum tampil, nanti akan dikasih petunjuk mengapa nggak tampil atau harus melakukan apa, seperti itu. Kemudian cek kembali jasa kirim yang kawan-kawan aktifkan yang masuk gratis ongkir ya, ngeceknya di sini di seller center masuk, kemudian pengaturan pengiriman ya. Ini tampilan di handphone hampir-hampir sama ya. Nah, di sini nih yang ada lambang free-nya ini berarti si jasa kirim itu ada fitur gratis ongkir ya. Ini JNE tidak ada ya. Tidak ada lambang free ongkirnya. Ya, rata-rata sih semua free ongkir, khususnya ini Shopee Express. Ini rata-rata sudah ada semua ya. Dicek lagi apakah ini sudah aktif belum. Ini tombolnya hijau-hijau ini kalau sudah aktif. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sangat penting ya. Sangat penting, teman-teman harus memanfaatkan fitur-fitur organik yang mendatangkan gratis ongkir, yaitu apa? Live dan video Shopee ya. Sekarang fitur video ini powerful ya, karena saat ini sedang promo gratis ongkir kalau belinya melalui video Shopee dan live ya. Nah, makanya ketika membuat video itu penting ya, memberi nama produk di videonya ya. Covernya ditulis produknya. Kenapa? Karena biasanya calon buyer itu akan masuk ke menu, ke toko, terus melihat, ngecek di video ya, biar nggak bingung nyarinya, dikasih nama. Jadi dia mau beli apa tinggal menuju ke video itu ya. Kalau nggak ada nama produknya di covernya, kalau produknya banyak susah ya nyarinya. Organik ya kalau video itu ya, dan live itu ya, tapi powerful untuk mendatangkan gratis ongkir ya. Maka harus dia perhatikan betul. Kemudian selain gratis ongkir ini, wajib kalau sekarang ya COD dan instan ya. Instan itu GoSend maupun Grab ya, dan SPX kan rata-rata ada instan ya. Oke, itu untuk gratis ongkir ya. Jadi sekali lagi hal pentingnya yaitu silahkan cek kembali ya, apakah sudah aktif atau belum. Ceknya di produk ini tadi, di sini sudah muncul atau belum. Kemudian yang kedua, silahkan manfaatkan live streaming dan video Shopee untuk mendapatkan gratis ongkir ya. Baik, itu untuk pembahasan tips gratis ongkir. Selanjutnya kita akan ke tips untuk membuat toko responsif ya. Nah, kenapa penting untuk menjadikan toko kita responsif? Ini pengalaman saya ya. Untuk cat yang 100% itu biasanya akan mendapatkan akan lebih dipush oleh Shopee ya. Kita bisa cek di sini ya. Nah, misalnya ini toko teman-teman ya, kita klik. Nah di sini nih performa cat ini, kalau teman-teman cepat balasnya dan selalu membalas, ini akan 100%. Ini akan lebih dipush oleh Shopee ya. Kalau 57 ini jelek banget nih ya. Seperti itu ya. Kenapa responsif itu penting ya? Sepengalaman saya itu kalau catnya 100% itu lebih push oleh Shopee ya. Kemudian untuk teman-teman yang tokonya masih baru ya, jangan pakai fitur balasan otomatis ya. Orang itu tidak suka ngobrol atau ngomong sama robot atau bot ya. Kalau toko teman-teman sudah lama, capnya per hari masuk ratusan ribuan, ya harus prevent balasan otomatis ya. Tapi kalau ada admin, sebaiknya ini tidak diaktifin juga ya. Sekali lagi, orang tidak suka ngomong sama bot ya, tanyanya apa dijawabnya apa ya kan. Kalau bot itu template ya. Contoh bot itu seperti ini contohnya ya. Seperti ini, saya tanyanya apa jawabnya apa ya. Jadi orang nggak suka ya. Itu tips yang pertama, yaitu jangan balasnya harus cepat ya. Jangan sampai kalau bisa begitu chat masuk langsung jawab, begitu chat masuk langsung jawab ya. Jangan selang berjam-jam apalagi berhari-hari. Kemudian jangan pakai fitur balasan otomatis ya di awal ya. Kalau sudah
Kalau sudah jadi tokonya sih nggak masalah ya. Kemudian sering-sering masuk toko ya, agar nampak selalu online ya. Karena ini penting juga, misalnya ini kalau selalu online ini akan di sini ya. Ini misalnya teman-teman masuk di sini, Anda saya mau nyari misalnya baju. Oke, saya cari. Nah, ini akan kelihatan aktif berapa menit atau jam atau detik yang lalu ya. Kalau kawan-kawan jarang masuk toko ya, maka di sini akan muncul aktif 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu. Nah, itu membuat calon buyer males ya. Karena kalau mau chat atau berarti toko itu tidak responsif ya. Tapi kalau di sini aktif 1 detik yang lalu, berapa menit yang lalu, nah itu calon buyer lebih seneng karena berarti toko itu responsif ya. Kalau di chat ataupun kalau ada order gitu bisa cepat diproses ya. Itu tips yang keempat ya. Selanjutnya tip yang terakhir yaitu harus selalu menjadi yang terakhir menjawab pada saat chat ya. Ketika chat-chatan dengan buyer itu misalnya seperti ini, chat-chatan gitu ya, kita harus menjadi yang paling akhir menjawab ya, karena ini akan berpengaruh ke persentase chat ya. Kalau kita menjawabnya yang paling akhir itu dianggap kita menjawab chat ya, jadi akan berpengaruh ke persentase performa chat ini ya. Nah, itu tips untuk membuat toko kita agar nampak responsif ya. Ini benar harus kita perhatikan ya, sepele tapi penting ya. Oke, selanjutnya kita masuk bahas poin yang keenam, konsumen akan membeli di toko yang pengirimannya cepat. Maka ada beberapa tips agar toko kita termasuk kategori toko yang pengirimannya cepat ya. Yang pertama ya, pesanan yang masuk hari itu wajib dikirim hari itu ya. Ini silahkan teman-teman tekankan, tulis di deskripsi toko, banner toko, di foto produk untuk menonjolkan informasi ini ya. Kemudian untuk toko baru ya, jangan malas antar ke gerai meskipun hanya sebiji ya. Misalnya kan kadang-kadang itu kalau menggunakan fitur pick up ya dari jasa kirim itu kan paling jam 3 udah pada selesai pick up ya. Nah, untuk pesanan yang masuk di atas jam 3 kan masuknya di pick up besok ya. Kalau untuk toko baru sebaiknya meskipun pesanan itu masuk jam 5, sebiji jam 6, selama gerainya masih buka, misalnya untuk JNE itu kan sampai malam, antar aja sampai jam 7. Shopee Express sampai jam 8, kalau si cepat sampai jam 5 ya. Nah, itu sebelum jam-jam itu tutup, kalau ada masuk pesanan menggunakan jasa kirim itu meskipun sebiji, jangan malas untuk antar ya. Ini untuk toko baru ya, sekali lagi tips ini untuk toko baru. Kalau toko yang lama sih mungkin tidak telaten untuk ini ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu aktifkan semua jasa kirim ya. Karena nanti sistem Shopee akan otomatis memilihkan jasa kirim yang recommended sesuai dengan alamat buyer ya. Maka penting untuk mengaktifkan semua jasa kirim yang tersedia ya. Kemudian ketika ada pesan masuk ya, langsung saja diproses dan langsung request pick up ya. Tinggal diatur jamnya, mau datangnya sore atau besoknya, tapi yang penting langsung aja request pick up ya. Ini caranya di sini. Misalnya ini ada pesanan masuk, misalnya di sini perlu dikirim ya. Kemudian diatur pengiriman pick up. Nah, di sini waktunya kalau bisa meskipun waktu pick upnya sore nggak apa-apa, tapi di pick up segera setelah pesanan masuk ya. Nah, kenapa itu penting? Ini untuk meminimalisir pembatalan oleh calon pembeli ya. Kalau belum di request pick up, kalau misalnya suatu pesanan itu dibatalkan oleh calon pembeli, itu batal saja tanpa perlu persetujuan dari kita. Tapi kalau sudah di request pick up, pembeli mau membatalkan, itu harus persetujuan kita ya. Jadi penting untuk pesan begitu masuk langsung aja proses dan request pick up ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu kita harus pandai-pandai bersilat lidah ketika tidak bisa mengirim di hari yang sama ya. Misalnya ternyata produknya kita kosong atau kita bisanya mengirimnya besoknya, itu silahkan pakai alasan yang masuk akal. Misalnya ya, oh ini kok kenapa belum dikirim gitu ya, silahkan
Misalnya alasan, wah di sini maaf Kak, di sini hujan. Saya sudah request pick up tapi kurirnya minta izin untuk mengambil besok karena hujan seharian, atau seperti apalah ya yang logis. Atau misalnya, sudah diambil kurir tuh Pak, besok nanti kami cek lagi, kok belum berubah statusnya gitu misalnya ya. Intinya di sini teman-teman menyampaikan bahwa si produk itu sudah diserahkan ke kurir atau belum diserahkan ke kurir karena alasan jasa kirimnya ada kendala, bukan karena barang kosong atau seperti apa ya. Tapi kalau memang barang itu kosong, dalam 2-3 hari tidak bisa mengadakan lagi, sampaikan terus terang seperti itu ya. Kemudian tips selanjutnya, jika lebih dari 2 hari belum bisa dikirim, kawan-kawan wajib infokan ke pembeli ya. Kenapa belum bisa dikirim ya? Kita harus yang aktif menyampaikan ya, jangan menunggu ditanya tapi kita menginfokan. Tujuannya apa? Kalau kita menginfokan seperti ini pembeli akan lebih respect ya. Jadi nanti ketika telat sampainya ke konsumen, dia memberi penilaian itu tetap bintang 5 meskipun telat sampainya ya. Tapi kalau kawan kan tidak menginfokan, datangnya lama, itu nanti penilaian dari ulasan dari customer biasanya jelek bintangnya ya, kalau lama kirimnya dan tidak menginfokan. Nah seperti itu untuk tips bagaimana membuat toko kita tergolong pengirimannya cepat ya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu membuat toko kita dianggap layanan komplainnya gampang ya. Tulis di banner toko ya, di banner, di deskripsi, di foto produk. Seperti ini aja, cacat ganti baru tanpa ribetnya. Ini tulis aja di banner toko, di deskripsi toko, di foto produk ya, di info toko ya. Nih ya, biar konsumen itu yakin bahwa ini produk benar-benar berkualitas seperti itu. Nyatanya karena konsumen seller berani memberi jaminan cacat ganti baru tanpa ribet, berarti produk ini dan berkualitas, itu si mindset customer ya. Kemudian kalau kawan-kawan yakin dengan kualitas produk teman-teman, silahkan ini juga ditulis barang cacat uang kembali 2 kali lipat ya. Itu makanya kenapa produk yang kita jual harus benar-benar berkualitas ya. Tapi sekali lagi ini juga berisiko dan bisa menjadi bumerang ya, karena banyak orang iseng dan orang yang suka cari untung ya. Ini kalau ini opsional ya buat teman-teman yang sudah malang melintang, ini pasti berani untuk menulis ini karena ini hanya tulisan ya. Prakteknya tidak seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian tidak kalah penting, selalu ingatkan unboxing di paketnya ditulis kalau perlu, dan di chatnya dan di deskripsinya ditulis ini ya. Untuk apa? Agar ketika komplain itu ada buktinya ya, baik untuk bukti ke Shopee maupun ketika customer komplain ke kita ya. Itu tips agar toko kita tergolong toko yang layanan komplainnya gampang ya, purna jualnya bagus. Oke, selanjutnya berarti kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah selesai tips gratis ongkir, tips responsif, pengiriman cepat, kemudian purna jual. Berarti kita sudah selesai membahas 7 faktor yang diperhatikan oleh customer sebelum membeli produk di Shopee ya, agar ketika kita iklankan itu kita tidak boncos, karena ini sudah kita penuhi semua ya. Ya meskipun masih ada faktor-faktor lain ya, tetapi ketujuh hal ini paling penting ya. Nah, nanti ada faktor hal-hal detail lain yang harus diperhatikan, nanti akan kita bahas hal detail lain ya. Tapi minimal ketujuh hal ini sudah kita siapkan. Nah, kalau ketujuh hal ini sudah kita siapkan, berarti kita sudah siap beriklan untuk meminimalisir boncos ya. Selain nanti kita sambil melengkapi detail-detail kecil yang juga sangat berpengaruh ke dalam penjualan di Shopee ya. Nah, jika ulasan dan setting ketujuh hal tadi sudah cukup dan tuntas, saatnya perang ya. Kita bisa mulai pasang iklan, kemudian dalam 7 hari kita bisa baca data dan evaluasi harus seperti apakan iklannya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang
mulai membahas tentang iklan ya. Cara iklan bagaimana sih tipsnya agar efektif ya. Baik, mungkin itu cukup. Silakan teman-teman praktek dan penuhi ketujuh faktor hal yang diperhatikan customer sebelum membeli produk di Shopee ini agar iklan kawan-kawan tidak boncos ya. Silakan share video ini jika dirasa bermanfaat. 1 dari 3 hal amalan yang pahalanya akan tetap mengalir meskipun kita telah tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan masih dimanfaatkan oleh orang lain, pahalanya akan tetap mengalir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.